Stop, jangan di skip dulu, ada video terbaru, ada penjelasan yang sangat menarik ini. Pasti ini pertanyaan kamu semuanya. Bagaimana sih proses Allah mengabulkan doa kita? Dan bagaimana sih doa kita tuh kok bisa dikabulkan? Intinya seperti itu, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya mengadakan seminar healing ya, kelas healing, kelas penyembuhan. Alhamdulillah membawa dampak yang cukup baik, cukup positif buat para pengikutnya. Dan khusus buat kamu yang merasa punya masalah tentang keuangan, kemudian sudah praktek ilmu kesana kemari, bahkan merasa punya luka batin dan merasa diri ada penghalang, artinya belenggu mental, kamu perlu ikuti sebuah seminar yang akan saya adakan. Saya akan jelaskan secara urut semua keilmuannya dan insya Allah ini akan menjadikan solusi atau menjadi solusi buat kamu semuanya untuk keberlimpahan atau untuk rasa cinta itu sendiri. Dan kemudian juga pasti ada terapinya. Ini yang sangat penting yang tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Dan saya persilakan Anda untuk mendaftar di seminar yang saya adakan tepatnya pada tanggal 29 April di hari Jumat secara online yaitu di Zoom meeting. Saya tunggu pendaftaran Anda, klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk bahagia. Jaga ceriamu, jaga bahagiamu. Masih di channel Gus Baraja, rahasia keajaiban doa. Channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kembali kita hadir bertiga, para penonton sekalian, para bapak ibu teman-teman semua, pecinta channel Gus Baraja, masih kita bahas di jalur jalan kaya. Kita panggil Mas Roni, master kita. Muncul Mas Roni. Oke, siap Pak Residi. Wah, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk belajar nih mengupas rahasia jalan kaya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas mengenai bagaimana sih kita berdoa yang baik kayak gitu, yang doa itu mempercepat impian-impian kita kayak gitu. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya nih, sebenarnya sih bagaimana sih cara Allah itu mengabulkan doa kita? Nah, misalkan kita kan pengen kaya, pengen rezekinya berlimpah, apakah emang ujuk-ujuk Allah itu ngasih rezeki kita? Nah, sepertinya kan selama ini kan tidak mungkin tiba-tiba Allah itu langsung menurunkan uangnya dari langit kan gitu. Nah, sebenarnya sih gimana sih sehingga nanti kita bisa menyikapinya dengan bijak seperti itu? Gus Baraja, monggo. Baik, terima kasih Mas Roni. Ini Mas Roni ini sebenarnya alumni seorang terapis. Nah, gitu ya. Jadi wajar kalau Pak Rosidi panggil master. Saya nggak usah, gitu ya. Jadi panggil Gus Baraja aja. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat Pak Rosidi yang selalu bikin heboh di channel ini, bikin menarik, bikin keren lagi ya. Baik. Terima kasih. Ini yang ditanya nih akarnya nih. Akar sebuah rahasia dalam kehidupan ini ketika kita berbicara tentang doa. Dan saya sangat senang sekali kalau bahas ini dari awal dulu, Mas Ron. Dari awal. Kalau ada di antara kalian hari ini yang tidak memiliki, merasa tidak memiliki apapun di dunia ini, Anda salah. Anda salah besar. Karena senjata manusia di dunia ini yang paling harus disyukuri adalah kemampuan kita berdoa karena tidak dibatasi oleh fisik. Maaf teman-teman, saudara saya dimanapun Anda berada, yang tidak bisa berbicara pun hatinya masih bisa berdoa, benar nggak? Ya kan? Yang nggak bisa melihat, tetapi masih bisa Allah bekali imajinasinya. Yang tidak bisa mendengar, tetapi masih bisa diberikan tanda-tanda untuk menangkap sebuah ilmu. Artinya, semua itu adalah doa. Kenapa? Karena pikiran, penglihatan, pendengaran, perasa kita itu adalah salah satu tools atau alat untuk kita bisa berdoa. Dan paling utama senjata kita adalah doa. Dan kita semua pun bisa demikian, Pak Rosidi, Mas Roni, dan semua teman-teman sampai hari ini dengan kondisinya masing-masing, itu adalah hasil dari doa. Nah, doa itu kan kadang-kadang kita nggak ngeh ya. Makanya ada istilah law of attraction, hukum tarik menarik, kemudian dari saya ada rahasia keajaiban doa, karena memang realitanya mengupas banyak rahasia. Doa, bagaimana sih Allah mengabulkan secara keilmuannya ya saya jelaskannya, karena
Ini sebenarnya kapasitasnya seorang ustadz harus menjelaskan ini. Bagaimana sih Allah mengabulkan doa kita? Itu pertanyaannya. Iya. Paradigmanya dulu yang harus diluruskan. Apalagi teman-teman yang ketika nonton video ini atau video yang sejenis di channel lain, langsung pikirannya menangkapnya mistis. Nah ini konyol dan error berarti cara berpikirnya. Mohon maaf agak sedikit kasar ya. Karena saya sangat tidak senang ketika ilmu yang benar-benar serius disampaikan lalu ditangkapnya dengan mistis. Gitu. Saya bisa menjelaskan itu, tetapi saya nggak suka menjelaskan itu. Gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa senjata awalnya adalah doa. Ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, itu benar seperti yang dikatakan Mas Roni, tidak ujuk-ujuk datang kepada Anda. Enggak seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau kita bicara tentang rezeki yang selalu dimaknai dengan uang. Gitu. Padahal rezeki itu kan banyak kan, ada kesehatan, ada perlakuan baik orang lain kepada kita, itu rezeki. Kalau kita maknai kepada uang, rezeki uang maksudnya, apa yang mungkin gitu loh logika. Saya berdoa, ya Allah kalau saya satu bulan ini 100 juta, 200 juta ya. Apa yang mungkin uang itu akan terbang surut. Saya yakin Anda pun akan pingsan kalau begitu. Anda pun akan semaput gitu. Tapi kan Allah itu tidak demikian Bapak Ibu. Allah akan mengabulkan dengan beberapa proses. Jadi nikmati proses. Terkadang kamu sudah berdoa memprogram ya dengan beberapa jeda waktu atau proses. Setelah itu Allah pertemukan kamu dengan beberapa orang. Atau kamu dipertemukan dengan beberapa bisnis, termasuk dagang dan lain-lain. Ada orang minta tolong jualkan ini, kemudian kamu dapat fee dan lain-lain. Ya, begitulah cara Allah kabulkan. Jadi ada hukum sebab dan akibat. Gitu ya. Sebab kamu berdoa, akibatnya kamu mendapatkan sebuah bisnis, nanti hasilnya baru dapat uang. Disitulah jawaban kamu, magnet uang aplikasikan, disitulah terjawab doanya. Tetapi kan ini menjadi sumir, menjadi samar. Karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk membaca sebab akibat itu. Itu kenapa orang belajar itu dari kapan? Dari suapan ibu hingga ke liang lahat. Jadi nggak ada berhentinya. Untuk apa? Nggak usah baca orang lain, nggak perlu. Kita baca dulu diri kita sendiri. Setiap kejadian yang kita alami itu adalah sebuah didikan dari Allah. Video kemarin saya sempat nyinggung tuh Mas Roni ya. Sempat menyinggung bahwa Allah itu tiap saat berkomunikasi dengan kita. Tiap saat. Cuma kitanya yang tidak ngeh. Lalu ada satu kata-kata motivasi saya. Jangan main-main atas doamu. Karena Allah tidak pernah main-main atas pengabulannya. Maksudnya tuh begini. Anda kesannya bersungguh-sungguh berdoa. Minta kepada Allah agar dilancarkan rezeki. Kan tadi saya bilang kan sebab akibat. Lalu Allah berikan kamu sebuah proses, sebuah bisnis, dagang dan lain-lain. Apapun itu bentuk bisnisnya atau pekerjaan apapun itu bentuk. Tetapi kita malah kadang-kadang mikirnya udah buruk dulu. Wah jangan-jangan nanti saya ditipu. Hati-hati itu perlu. Tetapi jangan itu ditaruh di paling depan. Karena khawatirnya jatuhnya menjadi was-was, Mas. Kalau sudah was-was, setan masuk. Gitu loh. Makanya ikuti kata hatimu yang pertama. Tetapi percayalah kalau orang sudah diprogram dengan doa, diprogram dengan kata-kata yang mengandung unsur atau energi doa, insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi ketika kamu diberikan sebuah jalan, terima. Nah di sini loh, Allah nggak pernah main-main dengan pengabulannya. Tetapi karena kita malah saat ketemu dengan sebuah proses, kita menolak, berarti kan kita main-main terhadap doa kita dulu. Gitu loh. Kita main-main sebenarnya terhadap doa kita. Makanya ya wajar lah kalau kebaikan ditukar dengan keburukan. Karena memang diri kita ini terdoktrin, ya mungkin dulunya pernah didoktrin, menolak terhadap sesuatu yang sebenarnya kita minta saat ini. Kalau bicara doktrin nanti panjang lagi karena banyak banget nih video saya membahas tentang doktrin itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, semoga ini menjawab. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik nih sebenarnya. Karena gini,
Tadi kan Mas Bagus sempat bilang bahwa saat kita udah berdoa misalkan minta keberlimpahan, minta rezeki yang berlebih, kemudian nanti mungkin kan Allah itu pertemukan dengan peluang-peluang atau bisnis atau dengan rekan. Betul. Tapi tidak bisa dipungkiri nih, banyak orang-orang di luar sana yang udah berdoa minta kaya, berlimpah, kemudian pada saat dia dipertemukan dengan orang atau peluang bisnis, kok malah bisnisnya itu menghancurkan dia, atau bahkan temannya itu menipu dia. Ya. Ini kenapa ini? Kalau saya boleh jujur, mohon maaf, bukan sok tahu, tapi begitu banyak peserta yang mengalami hal demikian seperti Mas Roni ceritakan. Ya. Ternyata mayoritas disebabkan sebelum memulai ada faktor ketakutan, tapi dipaksa. Dipaksa gitu. Makanya tadi saya mengatakan ikuti kata hati. Hatimu nggak akan bohong kok. Percaya deh. Saya dulu pernah dikasih tahu nih Mas sama guru saya. Terlepas Anda mau percaya atau tidak ya. Kiai, Ustadz, kalau kita ingin tahu bahwa sinyalemen Allah itu ada untuk kita, dari mana? Gunakan hatimu. Yang pertama kali datang di hatimu biasanya itu ilham atau petunjuk dari Allah. Tetapi ketika engkau tidak eksekusi, ya, tapi tetap dasarnya harus ada hati-hati. Tapi entah kenapa hati saya nyaman. Misalkan begitu Mas, ada ajakan itu. Hati saya nyaman, tidak ada indikasi untuk ketakutan dan lain-lain. Tetapi ingat, kalau ada lagi kedua dan ketiga kali di hatimu, biasanya itu syaitan. Jadi yang pertama itu biasanya kebenaran. Biasanya. Dan saya mengatakan kebiasaannya, kalau kata biasanya itu kebanyakan Mas. Kebanyakan demikian. Jadi saya mempercayai itu. Jadi ketika sinyalemen yang pertama, itulah petunjuk dari Allah atau ilham itu sendiri. Jadi sebabnya adalah boleh jadi pertama kali sebelum itu dilakukan atau dijalani ada ketakutan yang besar. Dan pertanyaan lagi kan Mas, ketakutan itu muncul dari mana Gus? Oh, itu ada dogma di masa lalu. Ada pengalaman-pengalaman yang serupa sehingga membuat Anda menjadi trauma. Ini kata trauma kan terbangun dari sana. Tapi trauma itu kalau terus dihajar Mas, terus ya nanti beneran kejadian Mas. Makanya pakai hati Mas. Itulah yang mungkin sering disebut dia ada mental blocknya itu ya. Ya. Atau mungkin masih ada luka batin yang belum diselesaikan, belum didamaikan gitu ya. Betul. Makanya sebelum berbisnis dan lain-lain, pastikan dulu dirimu tidak punya trauma. Tidak ada, kalau data itu pasti ada. Tapi berdamai dengan data-data yang ada. Berdamai dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Jadi sudahlah, saya memaklumi, saya lepas dan lain-lain. Termasuk urusan cinta, urusan uang, urusan bisnis, semuanya sama. Bagian sini nih, jangan berangkat dengan kebencian. Berarti pentingnya dulu sebelum kita mengundang keberlimpahan atau kita memulai usaha baru, kalau misalkan masih ada luka batin, mental block itu harus diterapi dulu ya, disembuhkan dulu kan ya. Wajib untuk ya. ukuran sebuah kesuksesan itu kewajiban Mas. Karena kalau enggak nanti akhirnya malah blunder lagi untuk kita ya, malah yang akan merugikan lagi gitu loh. Iya ya. Oh iya. Soalnya begini Mas, kita akan dipertemukan jenis orang-orang yang sama dengan karakter yang sama. Ketika kita masih menyimpan benci, rasa ya, maksudnya bukan menyimpan orang, yang menyimpan rasa benci terhadap karakter tersebut. Mudah-mudahan kalimat saya dipahami. Oh, berarti sebenarnya yang narik diri kita kan ya? Iya pasti dong. Iya, masa kita mau nyalahin orang, mau nyalahin Allah? Enggak. Semua yang terjadi di lingkungan kita itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Silakan Pak Rosidi. Jelas. Menarik. Artinya doa itu diijabah oleh Allah. Tarikan kita itu dihadirkan oleh Allah. Allah tetap butuh media. Butuh media lewat orang, lewat teman, lewat saudara, atau kita lagi keluar ketemu siapa kan begitu. Tapi ternyata kan kalau dari pembahasan barusan kita belajar betul-betul harus satu paket gitu kan. Doanya iya, dibersihkan iya, begitu peluang yang datang kita tidak terjebak pada kasus-kasus sebelumnya. Ya. Nah kan begitu ya. Nah
Bagaimana tuh meramu itu Gus supaya lebih rapi nih kita. Jadi nggak, ini kesempatan nih, Allah dapat peluang ini, langsung buru-buru langsung ditangkap, langsung Tahapannya berani, maksudnya? Gitu. Ya, Tahapannya. tahapan. Oke. Kan saya selalu mengulang puluhan bahkan ratusan kali saya mengulang. Yang terkoneksi kepada Allah itu adalah hatimu. Gitu. Jadi sebelum ngapa-ngapain, sebelum mengambil keputusan apapun itu, pastikan kondisi psikologismu atau kondisi hati. Kalau ngomongin psikologi, saya bukan ruangnya saya. Kondisi hatimu. Kondisi hatimu tuh seperti apa? Kan yang paling tahu Anda. Bukan saya. Cuma kalau mau tanya tahapannya begini. Pastilah kita pernah mengalami banyak kejadian di masa lalu. Pastilah. Tetapi tidak sedikit kejadian tersebut masih membekas dan menimbulkan rasa. It's all about rasa, begitu kan? Rasa di hatimu itu apa? Rasa di hatimu itu apa? Yang kamu rasakan sekarang apa? Gitu. Jadi harus clear di sana. Clear dulu. Jadi tahapan awalnya adalah pastikan dirimu dalam kondisi damai dengan segala situasi dan kondisi. Nah, untuk mendapatkan damai kan ke sana pertanyaannya. Yeah. Untuk mendapatkan damai, mengambil keputusan dengan tenang dan lain-lain, ya memang harus ada program. Bapak Ibu sekalian ya, kalau ngelihat orang sukses, jangan langsung lihat ketika mereka di atas. Coba datang, silaturahmi, ngobrol, sharing, barangkali mereka nggak pelit dengan ilmu. Tanyakan, seperti apa proses mereka. Jadi jangan tanya suksesnya, tanya prosesnya. Di sana akan ketemu jawabannya Pak Rusdi. Pasti ketemu jawabannya. Dan hampir semuanya, 99% semua orang sukses memiliki prinsip yang sama. Pertama, dia jadikan kejadian negatif di masa lalu dia adalah sebuah cambuk. Ini kalau nggak percaya sekarang tonton videonya Andika Babang Tampan deh, kan begitu. Kalimat dia tuh saya suka banget, keren gitu lah. Dia mengatakan apa? Siapa yang nggak memiliki kesalahan di masa lalu? Semuanya juga memiliki kesalahan di masa lalu. Tapi gue anggap itu sebuah pelajaran, di mana itu sebuah cambuk motivasi bahwa gue nggak demikian. Gue bisa besar, gue bisa kaya dan lain-lain. Jadi jadikan cambuk motivasi. Tapi jangan terus larut dalam kesedihan. Nah ini yang nggak boleh. Itulah. Itu clear dulu Pak Rasidi ya. Clear dulu tuh semua lukanya, semua kasus-kasus di masa lalu boleh ingat tapi nggak boleh dirasa lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip hidupnya yang harus dibenerin. Kalau bahasa Mas Roni mental block, bahasa saya belenggu mental. Kita jangan sampai terpenjara oleh sebuah belenggu mental. Membangun sebuah prinsip-prinsip positif. Dan itu semua program Pak Rosidi. Kalau Anda benar-benar bermasalah, Anda wajib nih, harus. Itu hakmu sebenarnya. Jadi ambil hakmu, yaitu terapi. Anda perlu berikan atensi, berikan perhatian untuk diri Anda sendiri. Itulah. Dan biasanya dengan terapi beres. Udah ratusan orang mah di grup juga ada. Setelah terapi hari ini, besok ajaib hidup. Allah yang berikan keajaiban itu. Silakan. Paling ya ngumumin aja sih ya. Kebetulan kan besok Jumat 29 April kita masih ada satu kali event nih, mini seminar. Kita membahas bagaimana praktek menjadi magnet uang dalam 24 jam. Betul. Nah, ini nanti akan dikupas step by step-nya. Apa sih yang kita lakukan mulai dari bangun tidur, kemudian beraktivitasnya tuh kita ngapain aja. Termasuk pembahasan kita kali ini juga kita masukin materi nanti. Betul, sampai kemudian sebelum tidur tuh kita ngapain aja. Ya. Nah, pastikan di situ ada pemrograman menjadi magnet uang. Nah, bonusnya itu sih, bonusnya besok Mas Bagus akan langsung memprogram diri kita menjadi magnet uang. Betul bagi teman-teman yang memang ingin berlimpah hidupnya, jangan lewatkan karena sayang sekali hanya dengan 200.000 saja, teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmunya bagaimana mempraktekkan diri menjadi magnet uang. Nah, bagi yang masih mikir-mikir, nah ini pertanyaan nih, kalau emang suksesmu penting, bahagiamu penting, dan keberlimpahan penting bagimu, sebenarnya 200.000 itu nggak ada apa-apanya. Karena yang didapatkan saat teman-teman mempraktekkan ilmunya nih, jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya angka 200.000 saja. Nah, tinggal nih keputusan ada di tangan teman-teman sekalian. Karena bisa jadi event ini
tidak akan terulang lagi sampai kapan. Nah, kita nggak bisa janji tuh kapan ada event yang sama. Nah, mungkin itu saja dari saya. Pengen tahu lebih detailnya, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Silakan Oke. Pak Rosidi. Terima kasih Mas Roni atas informasinya. Ya. Teman-teman semua, berdoalah. Jangan pernah putus asa dengan doa-doa Anda. Karena Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Tinggal kitanya peka apa tidak. Karena Allah akan hadirkan lewat gambaran, lewat pertemuan, atau dengan apa aja Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu. Jadi jangan pernah putus asa. Tonton terus video kita. Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kesuksesan Anda, kebahagiaan Anda, dan keberlimpahan Anda. Kami bertiga akhirnya undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Dan saya Bagus Baraja. Mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru.